Wes, tidak usah ulang tahun. Ya. Kalau kita orang Islam ngaku umatnya Nabi Muhammad, tidak usah ulang tahun. Nggak seru, ini bukan untuk seru-seruan. Agama ini untuk dijalankan. Agama itu hanya ada dua kok. If'al, kerjakan, la taf'al. Jangan kerjakan. Nah sekarang ulang tahun ada tidak tuntunan dalam Islam? Nah, tidak ada. Maka jangan ikut-ikutan. Nah terus bagaimana? Ya sudah, ya usah ulang tahun. Lah lilinnya sudah terbeli, engko disumet nek uglangan. Lah kuenya juga sudah dipesan, wes dimakan saja. Nah, lah ingin ngundang teman-temannya, tak cilik-cilik, undang sekarang atau besok, beri makan, jangan pas hari ulang tahunnya. Ya, ndak usah ulang tahun. Senenge ra sepiro, melanggar aturan agama. Kasihan anaknya. Sejak kecil sudah dididik seperti itu. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Anak itu seusia anak kecil itu bisanya hanya merekam. Oh, setiap tahun diulang tahuni oleh orang tuanya. Pesankan kue, ada lilin di atasnya, ditiup, baru nyanyi-nyanyi. Habis itu nyanyi-nyanyi. Lah anak sejak kecil mendapatkan pendidikan seperti itu, pendidikan yang salah, pendidikan yang menyimpang dari agama, maka nanti dia besar, dia akan terus melakukan itu. Kenapa? Dalam benak anak, kalau ini salah, kenapa orang tuanya selalu memberikan fasilitas ulang tahun? Kenapa orang tuanya selalu mengulang tahuni? Maka akan terus itu nanti. Nah begitu anaknya punya anak, dia juga akan memberikan pendidikan yang serupa pada anaknya, sehingga turun-temurun kita sibron bisibrin wadira'an bidira'in, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita mengikuti gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai andai kata mereka masuk lubang biawak pun kita juga akan mengikuti. Kenapa toh orang-orang Islam sekarang banyak yang ulang tahun? Karena sudah mendarah daging itu. Satu kebatilan sudah mendarah daging di masyarakat sehingga dianggap sebagai kebenaran. Wis ora apa-apa, rarane dosa. Dianggap satu kebenaran karena sudah mendarah daging. Sehingga kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa ulang tahun itu tidak ada dalam Islam, kemudian orang yang menjelaskan itu akan dikatakan sesat, ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga tampak asing. Ya memang begitu adanya sabda Nabi kita, Islam itu datang tampak asing, pada akhirnya nanti akan kembali tampak asing. Kenapa? Karena umumnya masyarakat sudah melakukan ulang tahun, mendarah daging, turun-temurun, sehingga dianggap sebagai kebenaran agama. Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak ada dalam Islam, itu terlihat tampak asing. Memang di tengah-tengah kebatilan yang merebak di masyarakat, kok kebenaran dimunculkan, itu tampak asing, nganai-nganai. Umumnya ngene, kok iki ngene. Umumnya ulang tahun, kok iki ulang tahun ra gelem, aneh kuwi. Ora guyub, ora ini, ora itu. Namun jangan takut terlihat asing. Menegakkan kebenaran meski tampak asing, itu kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing itu. Justru kita harus bersedih, harus prihatin kalau tidak dianggap asing karena kita ikut-ikutan melakukan kemaksiatan. Maka pesan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza
tadaitum. Mari coba diingat kembali. Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dulu salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Sa'labah Al-Khushani, pernah bertanya kepada Nabi tentang makna dari ayat ini. Kemudian Nabi kita menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayat ini, kata Nabi kita, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar. Maksudnya alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Itu maksudnya balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Meskipun nanti kamu mendapati kebakhilan dipertontonkan, kekikiran merajalela. Meski kamu mendapati zaman seperti itu, jangan ikut-ikutan bakhil. Jangan ikut-ikutan kikir. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Wahawa muttaba'an. Dan tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar meskipun nanti kamu dapati zaman di mana hawa nafsu diperturutkan. Di mana hawa nafsu dipertuhankan. Orang tidak lagi hidup di bawah bimbingan Quran dan Sunnah, tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan kompas hidupnya, tetapi dia menjalani amanah kehidupan dari Allah berdasarkan hawa nafsu. Pengen anak ulang tahun. Itu mengikuti hawa nafsu. Wa dunya mu'tharatan. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Meski kamu dapati zaman di mana orang-orang sudah terbuai, tertipu oleh dunia. Rebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Ya, rebutan harta, lupa dengan kehidupan akhiratnya, tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini, hanya untuk mendapatkan harta dunia yang tidak seberapa. Nanti kamu akan dapat di zaman seperti itu. Di samping itu, yang pertama tadi, syuhan muto'an, kebakhilan dipertontonkan, hawa nafsu diperturutkan. Dunia sudah menipunya. Dunia sudah menguasai dirinya. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Merasa paling benar sendiri. Sehingga yang tidak sama dengan pendapatnya dimusuhi, disakiti, difitnah, tidak dihargai dan lain sebagainya. Pokok sing bener kuwi nek padha aku. Sing ra padha aku harus tak musuhi. Wa yajaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing orang kagum takjub pada pendapatnya sendiri, di mana pendapatnya belum tentu benar kalau dilihat dari Quran maupun Sunnah. Kalau itu sudah kamu temui, kebakhilan merajalela, hawa nafsu menjadi Tuhannya, tertipu oleh kemewahan dunia, masing-masing merasa paling benar sampai bertikai, menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan hanya untuk pembenaran pendapatnya sendiri. Kalau kamu sudah dapat di zaman itu,
fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam. Kata Nabi begitu. Jaga dirimu dan da'il awam, tinggalkan keumuman orang. Orang umumnya bakhil, kikir, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan bakhil. Orang umumnya mengikuti hawa nafsu, jaga dirimu, jangan kamu perturutkan hawa nafsumu. Apapun alasannya. Orang umumnya tertipu oleh dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, jaga dirimu, jangan kamu ikut-ikutan. Orang umumnya merasa paling benar sendiri, jaga dirimu, lihat kebenaran, bicara kebenaran, jangan melihat pembenaran. Jangan bicara tentang pembenaran, tapi bicara tentang kebenaran. Yang namanya kebenaran, tolak ukurnya apa yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Singkatnya, jika kamu sudah mendapati ciri-ciri seperti itu, berarti zamannya sudah edan. Jaga dirimu, jangan ikut-ikutan edan. Nek ra edan ra keduman, enggak apa-apa ora keduman. Yang penting di hadapan Allah kita keduman bagiannya. Daripada di dunia hanya keduman sedikit, di hadapan Allah enggak keduman apa-apa, rugi kita sudah. Sengsara. Terus Nabi kita melanjutkan sabda beliau, fa inna min waraikum ayyaman. Akan datang hari-hari di belakangmu nanti. As-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri. Orang yang sabar tetap dalam kebenaran agama Allah itu seperti orang yang menggenggam bara api. Gambaran dari Nabi ini sangat-sangat bisa kita pahami. Orang kalau menggenggam bara api itu panas atau nyaman? Ya, nanti silakan dicoba di rumah. Jenengan genggam bara api itu. Orang itu biasanya menggenggam bara api, dia panas langsung dilepas. Tetapi tidak dengan menggenggam kebenaran agama ini. Sepanas apapun jangan dilepas. Apapun resiko dan konsekuensinya, dikatakan tidak guyub, dikatakan tidak bermasyarakat, dikatakan sesat, dikatakan menungso tatanane angel, tidak masalah, jangan dilepas. Kalau kita lepas, yo podo wae, sudah hilang. Ikut-ikutan edan kita. Maka jangan dilepas. Kenapa? Meski panas, namun kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita luar biasa. Al-amil fihinna, orang yang tetap sabar dalam kebenaran agama. Pada saat zaman itu terjadi, dia kok tetap bersabar menegakkan kebenaran agama ini, mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla a'malikum. Pahala yang akan dia peroleh itu seperti pahala 50 orang. 50 orang. Ini Nabi sedang ngendikan pada sahabat-sahabat beliau. Nah, sahabat-sahabat beliau bertanya, 50 orang ini minna au minhum ya Rasulullah, 50 orang dari kami, yaitu dari sahabat, atau minhum, 50 orang dari mereka, artinya bukan dari golongan sahabat. Pahala 50 orang yang mana? Apakah pahala 50 orang sahabat atau 50 orang selain sahabat? Jawab Nabi, bal minkum, 50 orang dari kamu, yaitu dari golongan sahabat. Pada saat zaman sudah edan, kok ada orang yang tetap sabar menegakkan kebenaran agama Allah, apapun resiko dan konsekuensinya, tidak takut dicaci, tidak surut dimaki, terus melangkah di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, sekalipun dimusuhi semua manusia, sekalipun dicaci maki oleh semua manusia, dia tidak surutkan langkah, tidak mundur, karena yang menjadi fokusnya hanya Allah. Maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari 50 orang sahabat Nabi. Nah, ini maksud dari ayat ini menurut Nabi.
Makanya saat ini banyak orang sudah memperturutkan hawa nafsu, melakukan satu perbuatan yang sebetulnya itu bukan ajaran Islam, seperti ulang tahun untuk anaknya tadi. Namun karena itu sudah menjadi keumuman masyarakatnya, sehingga dianggap tidak masalah, mungkin bahkan dianggap sebagai kebenaran. Lah kita bagaimana? Kita tidak ngurusi yang ulang tahun, kita urusi diri kita dan keluarga kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Berarti keluarga kita, diri kita, anak-anak kita sudah tidak usah ulang tahun. Ya, ada lagi.